Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. PT Kereta Api Indonesia Persero mencatat lonjakan volume penumpang cukup signifikan di berbagai wilayah operasional selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Hingga 1 Januari 2026, penjualan tiket kereta api secara nasional menembus angka 3.873.000. Khusus di wilayah daerah operasi 1 Jakarta, KAI mencatat 773.000 lebih tiket terjual untuk perjalanan sejak 18 Desember hingga 4 Januari 2026. Sisa ketersediaan tempat duduk hingga 4 Januari ada 53.000 tiket. Pada Kamis 1 Januari 2026, pergerakan penumpang di stasiun-stasiun utama Jakarta terpantau padat. Total penumpang naik di wilayah Daob 1 Jakarta mencapai 39.000 orang. Stasiun Pasar Senen dan Gambir menjadi titik terpadat. Pasar Senen melayani lebih dari 13.000 penumpang naik, sementara Gambir mencatat lebih dari 9.000 penumpang naik pada hari yang sama. Secara kumulatif, sejak 18 Desember hingga 1 Januari, Daob 1 Jakarta melayani lebih dari 677.000 penumpang naik dan 644.000 penumpang turun. Antusiasme masyarakat terlihat dari program diskon tiket 30% yang terjual sekitar 333.000 tiket. Untuk mendukung kelancaran angkutan libur, KAI mengoperasikan 84 perjalanan kereta api jarak jauh, termasuk 16 kereta tambahan. Hingga 4 Januari 2026, total kedatangan penumpang di wilayah Daob 1 Jakarta diperkirakan mencapai 206.000 orang. KAI mengimbau masyarakat untuk datang lebih awal ke stasiun, memastikan jadwal perjalanan sesuai tiket, serta memanfaatkan layanan boarding face recognition agar proses keberangkatan lebih cepat. Mahendra Dewadata dan Ade Chandra, Berita Nasional TV. Good evening, everyone, and Happy New Year to all of you. And I can't think of a better way to usher in 2026 than to be amongst family and friends and to inaugurate the man. Di saat ratusan ribu warga memadati Times Square menyambut Tahun Baru, Zohran Mamdani memilih jalan berbeda. Mamdani justru mengucapkan sumpah jabatan pada 1 Januari 2026 di stasiun City Hall Lama. Stasiun kereta bawah tanah terbengkalai tepat di bawah gedung pemerintah kota dalam sebuah upacara tertutup sebagai simbol visi kepemimpinannya. Constitution of the United States, The Constitution of the State of New York, the Constitution of the State of New York, and the Charter of the City of New York, and the Charter of the City of New York, and that I will faithfully discharge and that I will faithfully discharge the duties of the duties of Pelantikan tertutup ini hanya dihadiri keluarga dan penasehat terdekat serta dipimpin Jaksa Agung New York Leticia James. Mamdani menyebut stasiun yang dibuka pada 1904 itu sebagai sumber inspirasi, tempat di mana sejarah dan masa depan kota bertemu untuk mengawali era baru pemerintahan New York. Thank you so much for everyone for being here. Happy New Year to New Yorkers, both inside this tunnel and above. And I cannot wait to see everyone tomorrow as we begin our term. This is truly the honor and the privilege of a lifetime. And after just having taken my oath to become the mayor of the city of New York, I do so also here in the old City Hall subway station, a testament to the importance of public transit, to the vitality, the health, and the legacy of our city. Sekitar 13 jam setelah pelantikan tertutup, Mamdani akan menggelar pelantikan seremonial terbuka di luar gedung City Hall. Acara ini juga mencerminkan kedekatannya dengan kelas pekerja. Senator Bernie Sanders dari Vermont memimpin pengambilan sumpah tersebut dengan sebagian Broadway ditutup untuk menampung hingga perkiraan 40.000 orang hadir. Pemilihan lokasi pelantikan dinilai sejalan dengan agenda politik Mamdani sebagai sosialis demokrat. Fokusnya pada keterjangkauan hidup, mulai dari penitipan anak, bus umum gratis dan cepat, hingga pembekuan sewa untuk 1 juta apartemen yang mendapat sambutan luas dari publik dan dukungan tokoh seperti Leticia James. Stasiun City Hall sendiri merupakan ikon sejarah subway New York yang ditutup pada 1945 karena desain peron melengkung yang tak lagi aman.
Dirancang arsitek Rafael Guastavino Moreno dan dibangun dengan biaya setara 1,2 miliar dolar saat ini, stasiun ini menjadi saksi perjalanan New York menuju kota kelas dunia dan kini menjadi titik awal kepemimpinan baru. Demikian berita nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.